Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Saya akan lanjutkan pasal 3 ayat yang kelima 2 Timotius. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa, yang dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini krisis yang sudah Paulus tuliskan kepada Timotius yang akan terjadi di masa-masa akhir. Ayat pertama, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara lihat di ayat ke-7, ada orang yang selalu ingin diajar, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Inilah yang kami hamba Tuhan sudah lihat sangat lama. Sudah dikhotbahkan, sudah dikasih semua prinsip pelayanan di dalam khotbah. Nanti kita hamba Tuhan bisa disalahin. Kenapa tidak buat pelatihan pelayan-pelayan? Pelatihan pelayan mau dibuat seperti apa? Ayo kita buat simulasi gitu. Cara pakai dasi gitu. Pelatihan pelayan ini otomatis akan menjadi seorang pelayan jikalau dia mengerti firman Tuhan yang benar. Dan firman Tuhan yang benar sudah kita khotbahkan. Semua sudah kita sampaikan di firman. Kita yang khotbah kita ingat. Tapi waktu jemaat tanya, gimana sih cara pelayanan yang benar? Aduh, baru kita khotbahkan di minggu lalu. Sekarang dia tanya bagaimana. Berarti senang ibadah, senang dengar firman Tuhan, senang diajar. Semua serial dia ikut, tapi tidak mengenal kebenaran. Orang-orang seperti itu akan semakin banyak, saudara. Karena kita sebagai hamba Tuhan menerima banyak pertanyaan. Sebetulnya kalau dia review lagi khotbah-khotbah sebelumnya dari pendeta-pendeta, semua sudah ada, saudara. Tetapi tetap tanya. Berarti sudah dikasih prinsip firman, sudah dengar bagus, masuk kanan keluar kiri. Lalu sendiri tidak mau bertumbuh-tumbuh. Dan orang-orang seperti ini dari zaman dulu sudah ada. Dan Alkitab katakan pada hari-hari terakhir akan sangat-sangat banyak, saudara. Dan yang heran, saudara perhatikan di ayat ke-6. Paulus hanya spesifikkan ke orang tertentu. Ini menarik, saudara. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, yang dikuasai berbagai nafsu, yang walaupun ingin diajar. Wanita harus perhatikan baik-baik. Wanita ingin selalu diajar. Tapi yang syarat dengan dosa, yang lemah, saudara. Kenapa suka diajar? Firman Tuhan sudah banyak dikonsumsi, tetapi tetap lemah. Kenapa firman Tuhan sudah banyak dikonsumsi, tetapi syarat dengan dosa? Bukan berarti laki-laki lolos dari ini, tidak. Tapi di sini kita perhatikan yang disinggung adalah wanita. Di dalam fakta gereja kita menemukan begini. Wanita lebih banyak yang melayani Tuhan dibandingkan laki-laki. Ini satu fakta yang sangat lucu di dalam gereja Tuhan. Dulu ada gereja-gereja tradisional yang tidak izinkan wanita jadi pendeta. Lalu di tahun tertentu, gereja dengan sinode memutuskan wanita boleh naik mimbar. Saudara mau tahu? Pada saat wanita boleh naik mimbar, heran, yang masuk sekolah teologi berikut setelah diputuskan wanita boleh naik mimbar, wanita jauh lebih banyak dari laki-laki. Dan sampai hari ini juga, secara amati sekolah-sekolah teologi, wanita itu kadang-kadang lebih banyak dari laki-laki. Heran, sudah sekolah teologi, lalu mereka akhirnya lulus, dan mereka nanti menjadi hamba Tuhan dan gembala sidang. Mereka memimpin satu jemaat, dan jemaat lain dipimpin wanita yang lain. Setelah berapa tahun, mayoritas gembala sidang di gereja-gereja adalah wanita. Dan saya sudah ketemu begitu banyak. Siapa gembala sidangnya? Nama gembala sidangnya, nama wanita. Siapa gembala sidangnya? Wanita. Semua jadi wanita, saudara. Yang laki-laki jadi sedikit.
Heran, ini tanda tanya besar. Jadi Tuhan membangkitkan banyak wanita-wanita untuk dipakai Tuhan di dalam gereja Tuhan. Lalu laki-laki mulai hilang. Nah, itu satu sisi positif yang kita lihat di zaman ini. Saudara lihat lagi di dalam kebaktian. Di dalam kebaktian, misalnya satu gereja buat persekutuan wanita dan persekutuan pria. Mana yang lebih bertahan? Wah, waktu persekutuan wanita dijalankan, pria-pria mulai iri hati, tanda petik. Masa wanita saja ada persekutuan, kita tidak ada, kita pria-pria juga perlu firman Tuhan. Ayo, boksu, kita buat persekutuan wanita, lalu persekutuan pria kita juga harus buat. Oke, kita buat. Hari pertama yang datang banyak, hari kedua, ketiga, berikutnya setelah sebulan, setengah tahun, mulai sisa 3. Pembicara, MC, sama gitaris, sisa 3. Kelompok tumbuh bersama. Tidak lagi menjadi kelompok pria atau komisi pria atau persekutuan pria. Sudah jadi KTB, saudara. Mulai hilang semua. Kenapa? Karena laki-laki ingin bersekutu, tanda tanya. Di dalam persekutuan nanti terjadi bicara bisnis dan saling debat. Adu logika, saudara. Tapi wanita lain. Adu apa? Demo masa, menu makanan, saya siapkan makan. Wah, jadi hidup, seolah-olah jadi hidup. Tetapi betulkah persekutuan wanita menimbulkan kelompok-kelompok orang yang akhirnya mengerti firman Tuhan? Atau lebih bertumbuh di dalam menu makanan? Demo masa inilah, itulah, lalu kebersamaan, lalu dan seterusnya. Betulkah? Sebagian betul, yaitu mereka bertumbuh secara iman. Tetapi iman yang model apa yang mereka tumbuh? Yang pria, waktu kumpul begitu banyak, setelah itu bubar. Karena pria mengandalkan otak dan rasio dan kalkulasi. Sehingga kekristenan akhirnya berkuranglah laki-laki yang menjadi pelayan. Saudara lihat guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu mayoritas adalah perempuan. Saudara lihat pembina-pembina mayoritas ada wanita-wanita yang menjadi pembina. Dan anak-anak remaja lebih senang wanita yang jadi pembina daripada yang laki-laki jadi pembina. Heran, ini gelombang beralih. Dari zaman dulu terus beralih. Dan wanita mempunyai kelebihan tadi. Banyak hamba Tuhan, muncul wanita-wanita. Luar biasa ya, mereka taat panggilan Tuhan. Tapi sisi yang lain Alkitab mencatat, wanita mempunyai kelemahan yang sangat bahaya sekali, atau sesuatu tanda petik kelebihan secara negatif yang sangat bahaya, mereka bisa mencondongkan hati suami. Ini mengerikan. Salomo dicondongkan hatinya oleh istri-istrinya. Jadi wanita bisa mencondongkan hati suami. Oleh sebab itu waktu mencari pasangan, harus mencari pasangan yang betul-betul pasangan yang Tuhan inginkan di dalam banyak hal, di dalam prinsip-prinsip kekristenan. Kalau tidak, wanita akan mencondongkan hati si suami, akhirnya berubah iman. Nah, di sini 2 Timotius menegur ada yang namanya wanita yang lemah, yang syarat dengan dosa, tapi rajin ibadah. Gereja Tuhan kita akan lihat muncul sekelompok orang yang katanya rajin datang ke ibadah, rajin persekutuan wanita, tetapi kita temukan satu fakta. Kok tidak tumbuh-tumbuh imannya? Masih seperti bayi rohani yang tidak tumbuh-tumbuh. Kok begitu gampang dia dihasut? Begitu ada muncul satu gosip, mulai ribut, persekutuan wilayah langsung pecah. Supaya hamba Tuhan kita kaget. Kok bisa terjadi begini? Bukankah selama ini dia begitu rohani? Pimpin doa, kalimat dia begitu suci, begitu rohani. Kenapa ada kelas sedikit kecil saja sudah meninggalkan gereja Tuhan? Berarti suka dengar firman Tuhan. Semua dia suka. Tapi tidak pernah mengerti kebenaran. Dan ini satu ironis yang sangat besar. Dan wanita-wanita harus hati-hati. Karena Paulus singgung tentang perempuan. Banyak perempuan-perempuan bagus sekali mau bertumbuh. Tapi kondisi hari-hari terakhir yang Paulus katakan, tidak mungkin kita bisa pungkiri. Dan terjadi wanita-wanita yang merubah hati suami. Saudara perhatikan tempat-tempat pelacuran. Lebih banyak yang pelacur laki-laki atau pelacur perempuan, saudara. Saudara bisa jawab sendiri. Lalu, kalau pelacur-pelacur perempuan sangat banyak, lalu yang datang ke situ pasti laki-laki. Laki-laki dicondongkan hatinya
kepada hati wanita sundal. Maka Alkitab katakan, jangan kau bergaul dengan perempuan-perempuan sundal. Kenapa tidak katakan laki-laki sundal? Jadi ini bahaya besar yang tersimpan di dalam wanita. Tapi bukan berarti laki-laki semua baik-baik, tidak, saudara ya. Laki-laki juga ada ekstrim jahat yang lain. Karena kita tidak bahas tema laki-laki, kita sedang bahas 2 Timotius ini. Nah, sekarang kita kembali ya, yang walaupun selalu ingin diajar. Nah, sekarang saya ambil menjadi skop yang lebih luas kepada semua orang Kristen. Bukan lagi perempuan, tapi semua orang Kristen yang selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Orang ini, lihat di ayat kelima, rajin ibadah ya, menjalankan ibadah secara lahiriah. Kalau di absen, sidik jari, hadir gereja, full, tidak pernah bolos. Lalu semua kegiatan dia ikut, hadir, semua hadir, saudara. Tapi begitu ada kesulitan sedikit, langsung dia undur iman. Karena tidak mengenal kebenaran. Nah, sekarang salah siapa? Gereja, kalau hamba Tuhannya sudah kabarkan semua firman Tuhan yang terbaik, lalu sudah melayani domba-domba Tuhan dengan hati yang berkorban luar biasa, tapi domba-domba Tuhan tetap tidak bisa taat, kita serahkan dia kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dengan benar, tapi jemaat tetap tidak benar. Saya percaya Tuhan tidak menuntut pertanggungjawaban hamba Tuhan yang sudah ajarkan, sudah berkorban mati-matian untuk jemaat Tuhan. Tuhan tidak tegur dan menuntut kepada hamba Tuhan itu. Contoh yang saya sangat senang yaitu di dalam Alkitab. Ini satu prinsip yang saudara harus ingat baik-baik, yaitu perbedaan antara Imam Eli sama Nabi Samuel. Imam Eli mempunyai 2 anak, dan 2 anaknya rusak. Samuel punya 2 anak, 2 anaknya rusak. Perhatikan, ini mereka ada di zaman yang sama, dan di dalam konteks yang sama di zaman bangsa Israel itu. Tetapi Samuel yang mempunyai anak rusak, dan Eli yang mempunyai 2 anak rusak, nanti Tuhan tegur yang siapa? Tuhan marah kepada yang Imam Eli, karena dia lebih menghormati anaknya daripada Tuhan. Tuhan marah kepada Imam Eli, Tuhan tidak pernah marah kepada Samuel. Heran. Tidak pernah muncul di Alkitab, Samuel, kenapa engkau gagal mendidik anakmu? Tidak pernah keluar itu. Bagaimana kau sebagai ayah tidak jadi saksi di keluarga? Mana mungkin kau jadi saksi di dalam bangsa Israel? Jangan pakai alasan, keluargaku belum beres, maka aku tidak bisa melayani Tuhan. Kalau kita sudah didik anak dengan sebaik-baiknya, tapi anak masih tidak beres, ingat, Samuel tetap melayani Tuhan, meskipun 2 anaknya mengejar suap, dia tetap melayani Tuhan dengan baik. Karena urusan anaknya berurusan dengan Tuhan. Tuhan tidak tuntut Samuel, karena Samuel sudah kerjakan tugas sebagai ayah, sudah turunkan semua pengajaran yang terbaik, tapi anak memilih jalan sendiri. Yesus tidak pernah dimarahin oleh Allah Bapa. Kenapa kamu gagal mendidik Yudas Iskariot? Yesus sudah ajar semua dengan hati yang begitu dalam. Tapi Yudas menjual Tuhan Yesus. Bapa tidak marah kepada Yesus. Di mana nih? Kuserahkan semua untuk kau didik. Tapi yang ini kau gagal. Tidak. Dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasih. Tidak ada kalimat teguran, Yesus gagal mendidik Yudas. Tidak ada, saudara ya. Jadi jikalau satu gereja, hamba Tuhan sudah berkorban, didik jemaat dengan baik. Jemaat yang adalah tadi katanya domba, ternyata kambing, dan akhirnya dia memberontak. Kita hanya berdoa dengan hati yang hancur. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang pernah mereka dengar, itu menjadi hakim bagi mereka. Dan harap Roh Kudus bekerja untuk membalikan mereka, saudara. Jadi, hamba Tuhan kalau sudah ngajar tidak baik, lalu masih membela diri, hamba Tuhan dihakimi Tuhan double-double, saudara. Kalau hamba Tuhan tidak menggembalakan dengan baik, tidak mengajar dengan baik, lalu dia masih memakai ayat Samuel, lalu Samuel sudah ngajar dengan baik, saya juga ngajar dengan baik.
Saudara beda sama Samuel. Samuel sungguh-sungguh ajar yang baik. Tapi kalau saudara belum ajar yang baik, saudara akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi terjadi kesulitan di gereja Tuhan, terjadi krisis di dalam jemaat Tuhan. Bisa karena hamba Tuhan tidak ajarkan yang baik, tidak tanamkan doktrin yang baik, tidak gembalakan domba-domba Tuhan dengan hati yang rela berkorban. Maka terjadilah seperti ini. Atau sudah ajarkan terbaik, masih rusak, bisa terjadi. Atau tidak ajarkan terbaik, bisa rusak, bisa terjadi. Tapi nanti sikap Tuhan menghadapi dua macam ini berbeda. Kalau pendeta yang dikasih kesempatan, kasih anugerah untuk menggembalakan, tidak didik dengan baik-baik, Tuhan akan minta pertanggungjawaban gembala itu. Kalau sudah didik dengan baik-baik, Tuhan akan minta pertanggungjawaban bukan gembala itu. Tapi semua orang sudah dikasih anugerah dengar firman Tuhan terbaik. Tapi tidak rubah-rubah. Tuhan izinkan di dalam zaman ini bukan hanya krisis jemaat, tapi krisis pendeta-pendeta. Tuhan izinkan pendeta-pendeta bisa leluasa berkhotbah dengan tidak ada lagi yang menjadi penasihat doktrinnya mereka. Sehingga muncullah sekelompok pendeta-pendeta yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin besar yang berkhotbah, didengar, ditelan mentah-mentah oleh seluruh domba-domba dan jemaat-jemaat Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang punya benih koslet di masa lalu yang belum dibereskan, itu akan menjadi bola salju dan hanya meledak di zaman sekarang. Yaitu benih apa? Masih terima wahyu dari Tuhan. Itu benih kan, saudara. Saudara perhatikan pendeta-pendeta kalau khotbah dia ngomong begini. Tadi malam Tuhan berkata kepadaku. Nah, itu benih wahyu baru, saudara ya. Tadi malam Tuhan berkata kepadaku, Tuhan ingatkan saya, khotbahkanlah Mazmur pasal berapa-berapa. Itu masih masa awal-awal. Itu benih kalau tidak dibereskan, nanti akan muncul menjadi bola salju sampai waktunya tiba. Langsung dia akan berkata, setelah sekian lama saya mendalami firman Tuhan, saya mendapatkan pengertian yang baru. Dari mana? Dari Roh Kudus. Karena saya mengerti doktrin yang sejati begini. Ternyata koslet, saudara. Kalau benih itu belum dibereskan, tinggal tunggu saja pendeta-pendeta mana yang kelak nanti akan besar. Lalang kalau sudah besar akan kelihatan dia lalang. Gandum kalau sudah besar akan kelihatan dia semakin rendah hati, dia semakin tunduk. Padi akan semakin tunduk. Bulir-bulir ada isi dan berat, maka dia mulai tunduk. Lalang tidak ada bulirnya, maka terus naik ke atas. Dia merasa dialah yang paling dekat sama langit, saudara ya, karena dia paling tinggi. Dialah yang akan terima wahyu dari Tuhan. Tinggal tunggu saja, masih banyak pendeta-pendeta yang masih berkeliaran di zaman ini, yang masih menerima wahyu Tuhan. Tinggal tunggu saatnya, nanti koslet satu persatu akan muncul. Ini krisis di dalam kekristenan di kalangan hamba Tuhan. Dari manakah krisis ini berasal? Dari STT, saya. Jikalau satu sekolah teologi tidak mendidik anak-anak teologi dengan doktrin yang benar, lalu gurunya, dosennya juga terima wahyu, semua murid akan mengikuti dosen yang terima wahyu. Wah, kalau terjadi hal ini mengerikan, saudara. Karena masih mahasiswa, mereka masih jinak-jinak, saudara ya. Tapi kalau ada mahasiswa yang bandel, dia pintar, dia bisa melawan dosennya. Contoh, saudara-saudara, setelah saya bergumul sekian lama, saya memutuskan minggu depan saya akan adakan tes untuk semua murid-murid teologi. Lalu ada murid yang nakal. Pak Guru, Pak dosen, setelah saya bergumul, tadi malam Tuhan berkata kepadaku, minggu depan tidak boleh ada ujian. Pak pendetanya atau Pak dosennya bingung. Lalu orang ini dapat wahyu, beranikah saya melawan dia? Saya harus dengar dia toh? Wah, kacau, saudara. Lalu kalau ada 5 mahasiswa seperti ini, saya dapat wahyu. Hai mahasiswi teologi, kamu harus jadi istriku. Wah, celaka, saudara. Nanti dapat wahyu lagi. Saya harus berhenti dan saya harus segera pimpin jemaat karena Tuhan berkata kepadaku, sudah mendesak waktunya saya harus mengembalakan domba Tuhan. Lalu satu persatu pergi. Satu lagi dapat wahyu. Tuhan berkata kepadaku, jam 1 dini hari, saya harus keluar dan injili pelacur itu. Dan puji Tuhan, saya injili dia. Dan sekarang dia terima Tuhan Yesus. Wah, semua mengklaim dapat wahyu Tuhan.
Akhirnya itulah benih-benih yang ditanam di kalangan mahasiswa teologi yang kelak dia pegang jemaat layani domba-domba Tuhan. Nanti kalau dia sudah terkenal, sudah memimpin jemaat besar, akan semakin koslet, saudara. Di Indonesia ada pendeta yang kalau khotbah, dia berkata begini. Saudara bisa lihat di YouTube, saya tidak sebutkan namanya. Saya melihat jejak-jejak kaki di sekitar mimbar. Dan saya tahu, ini jejak-jejak kaki malaikat-malaikat Tuhan. Tadi saya naik mimbar, seperti ada angin yang dorong badanku. Dan itu adalah Roh Kudus. Mengerikan, saudara. Dan saya melihat di sini berdiri malaikat-malaikat Tuhan. Hadir bersama-sama dengan kita, saudara. Pendeta-pendeta kayak gini masih banyak di Indonesia, saudara ya. Dan masih banyak pengikutnya. Ini krisis kekristenan yang orang tidak sadar. Sudah koslet kayak begini masih banyak pengikut. Berarti pengikutnya, doktrinnya jauh lebih rendah, jauh lebih ringan, lebih tidak mengerti dibandingkan pendeta itu. Kalau doktrin dari jemaat melampaui pendeta itu ngomong langsung jemaat akan ngeh, ini salah. Tapi kalau pendeta ngomong salah, jemaat tidak tahu, jemaat levelnya pasti doktrinnya di bawah si pendeta itu sangat rendah. Sehingga ngomong apapun dia tidak pernah tahu, karena levelnya di sini, saudara. Maka jemaat Tuhan mesti kejar. Terus tambah. Dan ini tantangan untuk gereja-gereja yang masih khotbahkan tema-tema sejati. Dan puji Tuhan di dalam zaman COVID ini, semua khotbah-khotbah yang bermutu di-upload di YouTube. Sehingga semua pendeta-pendeta palsu sekarang doktrinnya terbongkar. Karena jemaat-jemaat Tuhan sudah membandingkan khotbah satu dengan khotbah yang lain. Dan dia mulai digerakkan Roh Kudus. Mulai amati. Kalau begitu dulu pendetaku khotbahnya salah. Saya sekarang baru sadar. Tapi sudah lewat 10 tahun, saya baru ngeh. Maka seluruh gereja-gereja Tuhan yang kabarkan doktrin yang benar, cepat upload semua khotbah di YouTube. Dengan khotbah-khotbah yang benar upload, supaya semua orang yang sudah dirusak semua doktrin, saat ini masih di dalam online, mereka bisa klik, dan pendeta yang koslet tidak bisa lagi bendung jemaatnya, klik yang mana. Kalau masih kebaktian fisik, dia bisa bendung. Dan jemaat-jemaat yang mau kebaktian tempat lain, ikut PA tempat lain, gereja buat acara di jam yang sama, rapat buat acara tandingan, supaya jemaat tidak pindah ke tempat lain. Sekarang gereja tidak adakan fisik, tidak bisa buat tandingan. Maka semua jemaat bebas leluasa, tengah malam pun bisa upload, bisa klik, bisa download, bisa apa saja. Maka mereka bisa mendapatkan semua doktrin yang terbaik. Nah, ini salah satu beban yang kita harus kumpulkan baik-baik. Saat inilah kita merebut semua domba-domba Tuhan yang mungkin sekarang tercerai-berai karena kecewa dengan doktrin yang mereka sudah dapat. Kalau mereka bisa kembali, lalu kembali ke ajaran sehat, mereka akan menjadi bibit-bibit unggul untuk nanti pasca COVID. Jikalau tidak, mereka akan menjadi penghasut-penghasut yang melemahkan di dalam kekristenan. Gereja harus bangkit. Gereja harus bangkit kembali. Khotbah mimbar itu mesti dikuatkan. Lalu semua pengurus-pengurus harus dikuatkan secara firman dan iman. Sehingga mereka melayani dengan pengertian yang benar. Jangan kayak Marta sibuk-sibuk, tapi urusan firman mereka lalaikan. Bukan berarti Maria dengarkan firman dan malas melayani, tidak. Di dalam tafsiran saya, Maria adalah orang yang rajin. Tapi saat dengarkan firman Tuhan, dia stop semua kegiatan lain. Dia dengarkan firman Tuhan dengan tajam. Sekarang banyak orang dengar firman Tuhan, sampai dengar firman Tuhan, sampai ketik-ketik, sampai dengarkan firman Tuhan, sampai makan, sampai dengarkan firman sambilan, saudara. Maria tidak. Dengarkan firman, duduk di kaki Tuhan Yesus. Lalu dengarkan di situ. Ini sikap seorang murid yang duduk dekat kaki, lalu dengarkan semua. Maka Maria mendapatkan satu tema yang sangat penting, yang orang lain tidak dapat. Dapat apa? Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Pasti ada berita penting. Dan 3 orang, Lazarus, Maria, Marta, orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat itu ada Maria dan Marta, Lazarus tidak dicatat. Tapi 3 orang ini dikasihi Yesus. Orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus akan siarkan isi hati yang berbeda dengan siar kepada orang lain. Maka Yesus kunjungi Maria dan Marta secara pribadi atau private dengan murid-murid, dengan tidak ikuti banyak orang, dengan kelompok yang private itu, kunjungi Maria dan Marta itu. Untuk apa? Untuk bicarakan satu rahasia, yaitu apa? Tentang Yesus akan mati. Alkitab tidak catat kalimat pembicaraan,
Tapi saya tafsir bicara tentang Yesus akan mati. Karena di Injil Yohanes pasal 12, Maria saat itu, waktu Yesus ada di Betania, Maria pecahkan minyak untuk mengingat kematian Tuhan Yesus. Berarti dia tangkap Yesus akan mati. Yesus akan segera mati. Dan dia tangkap semua itu, dia tunggu waktu yang tepat. Dan saat Yohanes pasal 12, itu adalah tanggal 9 Nisan. 10 Nisan domba akan dikurung sampai tanggal 14 Nisan. Dan 9 Nisan itu Yesus berkunjung dan ketemu sama Maria Marta. Marta masih sibuk-sibuk siapkan makanan. Tapi Maria saat itu bukan lagi dengarkan firman Tuhan, sekarang melakukan apa yang harus dia lakukan. Lalu dia pecahkan minyak karena tanggal 9 Nisan. 10 Nisan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Itu domba masuk kandang, saudara. Akan diuji sampai 14 Nisan, layak dikorbankan atau tidak. Maka tidak boleh tunda lagi. Dengar firman Tuhan, waktu Yesus berkunjung. Nangkep baik-baik, lalu lakukan untuk pengorbanan kepada Tuhan Yesus. Kasih yang terbaik untuk Kristus. Sekarang saya akan akhiri ya. Berapa banyak orang yang rela serahkan uang untuk penginjilan? Berapa banyak penginjil-penginjil yang rela pakai uang sendiri untuk pergi penginjilan? Maria kasih yang begitu mahal. Minyak yang begitu mahal. Dan Yesus berkata, biarkan itu untuk mengingat hari kematian Kristus. Jadi, kalau sesuatu yang katanya orang bilang boros, tapi itu dipakai murni untuk Kristus dan Injil, itu tidak boros. Barang siapa yang berkata, kita sedang mengabarkan Injil, kita pakai uang begini-begini, tapi jangan terus pakai uang gereja sendiri, nggak bayar-bayar, saudara ya. Oh, penginjilan ini kita pakai sewa hall, ngapain kita sewa hall, penginjilan ini mahal, segala macam. Jikalau orang berkata seperti ini, mungkin orang itu tipe Yudas, saudara ya, tapi bukan berarti semua sewa hall isi 5.000 yang datang 20, saudara. Tidak, saudara ya. Biarkan dia lakukan karena mengingat kematian Tuhan Yesus. Jadi, apa yang dipecahkan bukan sia-sia. Uang yang diboroskan bukan sia-sia. Karena demi Kristus yang mati itu untuk mengingat. Dan setiap kali Injil Tuhan dikabarkan, ini akan menjadi satu berita yang sangat-sangat penting. Nah, sekarang saya akan simpulkan ya. Jadi, ada yang model kayak Maria. Dengarkan firman Tuhan, bukan hanya dengar dan lupa. Dan dia sudah dengarkan. Yohanes pasal 12, dia lakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh siapapun. Nah, ini yang kita harapkan terjadi di pasca COVID. Khotbah yang kita sudah sampaikan di masa sebelum COVID. Harap kita nanti menyaksikan setelah pasca COVID. Orang-orang Kristen satu persatu melakukan sesuatu yang dia pernah dengar. Dan kita kaget. Kok bisa kepikir dia lakukan hal yang luar biasa ini? Kok bisa? Atau semasa belum COVID. Kita dengar firman Tuhan sudah banyak lupa. Tapi selama masa COVID. Kita masih punya kesempatan dengar banyak khotbah. Setelah pasca COVID. Waktu kita kembali ke kebaktian fisik. Satu persatu rela melayani Tuhan dengan segenap hati dan luar biasa. Gereja Tuhan baru ada harapan. Puji Tuhan. Saya akan akhiri sesi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk apa yang kami renungkan sama-sama. Tuhan beri kepada kami mata rohani yang tajam untuk melihat kekristenan yang akan terjadi setelah masa COVID nanti. Kami berdoa banyak hal yang akan terjadi yang mungkin kami susah prediksi. Jemaat-jemaat Tuhan yang dulu kami lihat begitu rohani. Mungkin setelah pasca COVID, kami akan menemukan satu fakta. Mereka menyangkal iman, mereka meninggalkan Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang kami lihat dulu sudah berbuah lebat setelah masa COVID, mungkin menjadi pesimis dan akhirnya menjadi ranting yang kering. Dan Tuhan juga mungkin bisa berikan kepada kami pemandangan yang kami tidak pernah duga-duga. Orang-orang yang kami lihat biasa di masa sebelum COVID. Tapi setelah masa COVID mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh. Dan orang-orang yang sudah banyak dengarkan firman Tuhan yang dulu tidak mau melayani Tuhan. Tapi setelah masa COVID mereka menterjunkan diri dalam pelayanan Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan ini adalah sukacita bagi kami yang melihat nanti jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya dengar-dengar saja,
tapi mau melakukan. Kami berterima kasih ya Tuhan, berkati semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.